Irfan Wibowo dengan NIM 228114014. Nama saya Miani Samsudin Sialagan dengan NIM 228114018. Dalam video ini, kami akan membahas secara lengkap tentang salah satu alat ukur yang sering dipakai dalam analisis farmasi, yaitu pipette volume, atau biasa lebih dikenal dengan pipette gondok. Pipette ini memiliki peran penting dalam memastikan keakuratan pengambilan cairan dalam berbagai prosedur yang ada di laboratorium. Mari kita mulai dengan memahami fungsi dan prinsip kerja dari pipette volume. Pipette volume dirancang untuk memindahkan volume cairan dalam jumlah tertentu dengan akurasi yang sangat tinggi. Alat ini sering digunakan dalam analisis kuantitatif karena kemampuannya untuk mengukur cairan dengan presisi. Pipette volume memiliki tanda batas tetap yang memastikan volume yang diambil sesuai dengan yang tertera pada gelembung pipette. Prinsip kerja pipette volume adalah dengan cara menarik cairan hingga batas tanda menggunakan bantuan rubber bulb atau alat penghisap lainnya. Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat, berikut adalah langkah-langkah penggunaan pipette volume yang benar. Pertama, pasangkan terlebih dahulu rubber bulb pada ujung atas pipette volume. Yang kedua, pegang rubber bulb dengan tangan kanan dan gunakan tangan kiri untuk memegang beker gelas yang berisi cairan yang akan dipipet. Langkah ketiga, bilas pipette dengan larutan yang akan digunakan untuk menghindari adanya kontaminasi, yakni dengan cara menekan katup A atau aspirate untuk mengeluarkan udara, kemudian hisap larutan dengan menekan katup S atau suction, dan keluarkan kembali dengan menekan katup E atau exhaust. Langkah berikutnya, hisap larutan yang akan digunakan dengan menekan katup S hingga cairan mencapai tanda batas pipette volume. Langkah kelima, lap bagian luar pipette dengan tisu untuk menghilangkan cairan yang menempel di permukaannya. Langkah keenam, pastikan volume cairan sejajar dengan garis meniskus dan mata pengamat sejajar dengan tanda batas pipette volume agar didapatkan hasil yang akurat. Langkah terakhir, pegang pipette dalam posisi vertikal dan keluarkan larutan dengan menekan katup E dengan ujung pipette ditempelkan pada dinding bagian dalam beker gelas atau alat gelas yang dimiringkan. Agar pipette volume tetap dalam kondisi yang baik dan dapat digunakan dalam jangka yang panjang, berikut adalah langkah-langkah perawatan yang harus dilakukan. Yang pertama, pembersihan setelah digunakan. Bilas dengan air suling untuk menghindari kontaminasi zat kimia. Untuk larutan berminyak atau lengket, gunakan deterjen ringan sebelum membilas dengan air suling. Yang kedua, hindari suhu ekstrim. Jangan mencuci dengan air panas berlebih agar kalibrasi tidak berubah. Jangan pula menyentuh ujung pipette maupun bagian gelembung atau gondok pipette dengan tangan. Hal ini bertujuan agar suhu tubuh tidak mempengaruhi volume cairan akibat pemuaian. Langkah ketiga, gunakan dengan hati-hati. Jangan menjatuhkan atau membenturkan pipette agar tidak terjadi perubahan volume akibat retakan yang tidak terlihat. Yang terakhir, lakukan sterilisasi jika diperlukan. Gunakan metode autoclave atau larutan pembersih khusus yang tidak merusak kaca. Demikian pembahasan mengenai pipette volume. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.